Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada bagian ke-9 ini. Masih membahas soal UTBK, persiapan UTBK SNBT 2025, pengetahuan kuantitatif. Soal pertama, apabila P, nah ini ada simbol P ya, ini diberikan. Itu definisinya sama dengan A kuadrat ditambah 4 akar B kurang 2C. Maka nilai dari, itu per 3 adalah solusinya. Nah, ini solusinya. Nah, untuk soal ini, kita tinggal substitusi ya. Jadi P, A-nya 3, B-nya 9, C-nya 6. Nah, kita peroleh P, ini 3, ada simbol pagar 6. Nah, ini sama dengan A kuadrat. A-nya 3, berarti 3 kuadrat ya, 9. Ditambah 4 kali akar B, B-nya 9. Dikurang 2 kali C, 2 kali 6 ya. Oke. Nah, ini ada akar 9. Ingat, akar ini bisa nilainya plus 3 dan bisa minus 3. Oke, kita ambil dulu yang plus 3 ya. Berarti kita peroleh di sini 9 tambah 4 kali 3, 12. Dikurang 12. Nah, ini sisa 9 ya. Jadi P 3, ini ada simbol 9 pagar 6 per 3. Nah, ini sama dengan 9 per 3. Atau sama dengan 3. Oke, jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Jika A1 sama dengan min 6, A2 sama dengan min 8. AN tambah 1 sama dengan 2, AN tambah 2 ditambah 3 AN. Maka nilai dari A3 ditambah 2 kali A4 adalah solusinya. Oke, di sini berurut ya. N tambah 1, N tambah 2, dan N. Nah, ini 3 bilangan berurut ya. Oke, nah jadi karena A1 dan A2 sudah diperoleh, jadi kita tinggal cari A3-nya ya. Nah, untuk mendapatkan A3, berarti karena A3 ini 3 lebih besar dari 1 dan 2, berarti N tambah 2 ini harus bernilai 3. Oke, agar bernilai 3, maka N-nya kita ganti dengan 1. Nah, sehingga untuk N sama dengan 1, nah ini kita peroleh 1 tambah 1 jadi 2, A2. A2 ada nilainya min 8 ditambah, oh sama dengan ya ini. Ini sama dengan 2 kali N tambah 2. N-nya 1, 1 tambah 2, 3. Berarti di sini 2A3. Ditambah 3 kali A1. A1-nya min 6 berarti min 18. Nah, ini min 18 ya. Oke. Nah, min 18-nya pindah menjadi plus 18. Min 8 tambah 18 jadinya 10 sama dengan 2A3. Nah, kalau begitu A3-nya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5. Oke, A3-nya sudah kita peroleh, A3 sama dengan 5. Nah, sisa A4 dengan cara yang sama, kita ganti N-nya dengan 2. Nah, sehingga kita peroleh 2 tambah 1 ini adalah A3. Tadi A3 nilainya 5. Berarti 5 sama dengan 2 kali A4. Nah, ini ditambah 3 kali AN. 3 kali A2 ya. Karena N-nya diganti dengan 2. Nah, A2 di sini min 8. Berarti min 8 kali 3
minus 24. Oke, itu ya. Minus 24. Nah, di sini 24 pindah menjadi 29. 5 ditambah 24 sama dengan 2A4. Kalau begitu, A4-nya adalah 29 per 2. Nah, karena di sini yang ditanya A3 ditambah 2 kali A4. Nah, berarti 2 kali A4-nya menjadi 29 ya. Karena 2 bagi 2 habis ya. Oke. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja nih. 5 tambah 29 kita peroleh 34. Jadi jawaban yang benar adalah C, 34. Soal selanjutnya. Nilai X yang memenuhi, nah ingat ini simbol determinan ya. Determinan ini sama dengan determinan yang ini adalah solusinya. Oke, ingat determinan min 6 kali 4. Ini kita kali ya. Ini dikali, dikurang ini kali ini. Min 6 kali 4 minus 24. Dikurang 3 kali 2, 6. Nah, ini sama dengan 2x kali min 1 min 2x dikurang 3 kali min 4x min 12. Ah, jadi plus ya, 12x. Oke, di sini minus 30 sama dengan ini 10x. Nah, jadi x-nya adalah min 30 per 10 sama dengan minus 3. Jadi jawabannya adalah minus 3. Soal selanjutnya. Diketahui sebuah bilangan bulat n apabila n dibagi 4 bersisa 2 dan bilangan tersebut jika dibagi 6 bersisa 2. Nilai n yang mungkin adalah, nah di sini ada opsi 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, atau semuanya benar. Oke, kita cek untuk pernyataan 1, solusinya. Oke, untuk pernyataan 1, n-nya sama dengan 18. Nah, ini apabila n dibagi 4 bersisa 2. Nah, ini 18 kalau dibagi 4, nah itu sisanya 2 ya, benar. Nah, jika dibagi 6 bersisa 2. Oh, ini 18 habis dibagi 6, tidak ada sisanya. Berarti satu salah. Kalau satu salah, maka tiganya juga ikut salah. Oke, jadi 3 tidak perlu kita cek ya. Oke, kita cek untuk pernyataan kedua. N sama dengan 24. Oke, 24 dibagi 4 itu habis dibagi 4 ya. Nah, ini tidak bersisa 2, jadi duanya juga salah. Kalau begitu jawaban yang benar adalah 4 saja. Jadi D. Oke, tidak perlu dicek ya. Soal selanjutnya. Untuk X di antara 0 dan 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, ini ada nilai P-nya, kemudian ada nilai Q-nya ya. Solusinya. Oke, P-nya ini bisa kita buat menjadi bilangan selisih dua bilangan kuadrat ya. Nah, ini 1 dikurang X pangkat 3 pangkat 2. Nah, ini dibagi 1 dikurang X pangkat 3. Yang atas bisa kita urai menjadi 1 ditambah X pangkat 3 dikali 1 dikurang X pangkat 3 per 1 kurang X pangkat 3. Ini dicoret, jadi yang tersisa adalah 1 ditambah X pangkat 3. Nah, ini kita bandingkan dengan Q. Q-nya ini adalah 1 tambah X pangkat 3. Oke. Oke, untuk memperoleh ini bisa kita ambil satu
Contoh ya, antara 0 dan 1. Yang terbesar misalkan kita ambil seperdua. Boleh seperdua, sepertiga, atau seperempat boleh. Atau 2/3 juga boleh. Karena itu masih di antara 0 dan 1 ya. Oke. Jadi kalau kita ambil misalkan 2/3. Oke, 2/3 ya. Yang lebih besar dari seperdua. Nah, 2/3 berarti untuk P 2/3 ini sama dengan 1 ditambah 2/3 × 2. 8/27. Ini 27 kali 1, 27 tambah 8. Ini sama dengan 35/27. Nah, sedangkan untuk ini kita peroleh 1 tambah 2/3 pangkat 3. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Berarti 5/3 pangkat 3. Nah, 5/3 itu 125/27. Nah, ternyata Q lebih besar ya. Jadi, di sini kesimpulan yang kita peroleh adalah P kurang dari Q. Oke, itu ya. Nah, boleh juga kita ambil yang lain. Nah, itu akan menghasilkan nilai yang sama ya. Yang terletak di antara 0 dan 1. Soal selanjutnya. Jika fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5 dan gx sama dengan 2x kurang 1, maka g.fx adalah solusinya. Nah, di sini g.f. G, nah, boleh kita tulis menjadi seperti ini ya. Nah, karena G yang depan, kita perhatikan yang G. Nah, di sini 2x. X-nya kita kosongkan, dikurang 1. Nah, yang kosong ini kita isi dengan fx. Nah, fx-nya adalah x kuadrat tambah 4x kurang 5. Ini tinggal dikali masuk ya. 2x kuadrat, 2 tambah 2 kali 4x, 8x, 2 kali min 5, min 10, kurang 1. Nah, ini sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x kurang 11. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Diketahui data sebagai berikut. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11. Nah, ini datanya sudah berurut ya. Data tersebut ditambahkan dua bilangan asli yang sama besar, sehingga diperoleh data baru dengan rata-ratanya 9. Nah, di sini hubungan kuantitas P dan Q. P itu selisih median data yang baru dengan rata-rata data yang baru. Nah, di sini rata-rata data yang barunya sudah diketahui ya, 9. Oke. Nah, kita mau cari mediannya dulu, solusinya. Oke, di sini datanya sudah berurut ya. Kita misalkan saja data dua bilangan asli yang sama itu adalah A. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 2 tambah 3 tambah 5 ini 10. 7 tambah 8, 15. Jadi 25 ya. 30, 45. Oke. Jadi 45 ditambah 2A. Ini dibagi. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Karena ditambah 2 jadi 9 data. Nah, ini rata-ratanya menjadi 9. Oke. Nah, dari sini kita peroleh 45 ditambah 2A sama dengan 81. Oke, jadi 2A ini sama dengan 81 kurang 45, yaitu 30, 36. Atau A sama dengan 18. Oh, berarti A-nya 18 ya. Nah, sehingga ini bisa kita urutkan untuk menentukan mediannya. 2, 3,
5, 7, 8, 9, 11, 18, 18. Jadi mediannya adalah data yang ke-5. Nah, kalian sebenarnya tidak perlu membuat ini ya, karena kalian sudah mengetahui bahwa data terbesar itu 18, berarti ada di ujung. Nah, karena datanya ada 9, kita tinggal cari data yang paling tengah atau data yang kelima. Oke, jadi mediannya adalah 8. Oke, selisihnya 9, selisih median data yang baru dengan rata-rata data yang baru. Oke, mediannya 8, kemudian rata-ratanya 9. Jadi selisihnya, nah ini 8 kurang 9. Nah, ini -1. Sedangkan Q-nya adalah -12. Oke, jadi jawaban yang benar adalah P lebih dari Q. Soal selanjutnya. Jika fx sama dengan 2x tambah 3 dan 3fx kuadrat sama dengan fx tambah 7 dipenuhi oleh x1 dan x2, maka nilai dari x1 tambah x2 adalah solusinya. Nah, di sini kita punya persamaan 3 fx kuadrat. Nah, berarti ini kita kuadratkan dulu. 2x tambah 3, ini kuadrat sama dengan fx 2x tambah 3 ditambah 7. Oke, ini kita kuadratkan 2x kuadrat, 4x kuadrat ditambah 2 kali 2x tambah 3. Berarti ini 4x kali 3, 12x tambah 9. Ini 2x tambah 10 ya. Oke, kali masuk jadi 12x kuadrat. Ini 36. Nah, 2x-nya pindahkan menjadi kurang ya. Jadi yang tersisa adalah 34x. 3 kali 9, 27 kurang 10. Sisa 17. Sama dengan 0. Nah, di sini pada bagian sebelumnya kita sudah memberitahu bahwa ini tidak perlu kita cari akar-akarnya ya. Cukup dengan menggunakan sifat yang ini. X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Berarti min 34 per 12. Atau sederhananya, ini masing-masing kita bagi dengan 2. Di min 34. Oh, sebentar. 36 kurang 2, 34 ya. Nah, ini bisa kita bagi dengan, coba kita bagi dengan min 2 dulu ya. Jadinya min 17 per 12 bagi 2, 6. Oke, jadi jawabannya min 17 per 6. Atau jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah jembatan dibutuhkan 24 orang pekerja dan ditargetkan selesai selama 35 hari. Setelah 8 hari bekerja, setengah dari jumlah pekerja berhenti bekerja. Agar pembangunan jembatan tetap selesai dibutuhkan waktu tambahan selama berapa hari? Solusinya. Nah, di sini ada pekerja dan ada harinya ya. Nah, data pertama, pekerjanya ada 24 orang, yaitu selesai selama 35 hari. Nah, di sini berikutnya, setelah 8 hari bekerja, nah berarti masih 24 orang ya. Ini. Nah, di sini 8 hari bekerja ya. Ada 8 hari bekerja. Nah, kemudian
Setelah 8 hari bekerja ini, itu setengah, ini ada, setengah dari jumlah pekerja berhenti bekerja. Jadi 24 setengahnya ini adalah 12. Nah, ini berapa hari dia selesai di sini ya. Oke, gitu. Nah, untuk menyelesaikan ini, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, jadi kita tinggal kalikan saja yang ini. Nah, di sini ada 3 variabel. Nah, tadi target utamanya adalah 24 pekerja itu akan menyelesaikan pekerjaan selama 35 hari. Nah, namun sesuatu hal setelah 8 hari bekerja, itu 12 atau setengah dari pekerja itu berhenti ya. Nah, jadi soal ini bisa kita kerja dengan cara tinggal kali saja. Jadi 12 X ditambah 24 kali 8. Nah, ini sama dengan target awal. 24 dikali 35. Oke, ini 24 kali 8. Ini bisa kita pindahkan ke sini ya. Jadi 12X, 24-nya tetap. Ini 35 kurang 8. Nah, itu sisa 27. Oke, itu ya. Jadi tidak perlu dikali. Nah, X berarti 24 bagi 12 itu sama dengan 2. Jadi 2 kali 27 itu 54. Nah, jadi jembatan itu akan selesai setelah 54 hari bekerja. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Diberikan grafik sebagai berikut. Nah, ini ada dua eh, grafik yang terdiri dari kurva dan garis. Diberikan 4 pernyataan. Oke, solusinya. Nah, untuk pernyataan pertama, titik A 0,-1. Oke, kita cek A berada di kurva ternyata ya. Nah, cara mengeceknya 0,-1 berarti X-nya 0, Y-nya -1. Nah, ini untuk ini kita tinggal substitusi ke sini ya. Y sama dengan ini 2 pangkat X. X-nya 0 dikurang 2. Apakah hasilnya -1? Y-nya harus -1. 2 pangkat 0, 1. 1 dikurang -2, -1. Oh, ternyata benar ya. Kalau 1 benar, maka 3 juga akan ikut benar. Jadi 3 tidak perlu dicek ya. Oke, kita cek nomor 2, pernyataan nomor 2. Titik B 1,0. Apakah benar 1,0? Nah, kita perhatikan B terletak di kurva juga. Jadi kita tinggal substitusi ke sini. 2 pangkat 1 dikurang 2. 2 pangkat 1, 2 dikurang 2, 0. Oh, benar ya. Karena Y-nya 0 ini. Oke. Nah, kita cek yang terakhir. Yang pernyataan keempat. Titik D 2,2. Nah, D ini terletak di kurva dan garis. Jadi harus memenuhi kedua-duanya ya. Tidak boleh salah satunya. Nah, jadi harus benar kedua-duanya. Nah, untuk garis, kita cek dulu garis. Y sama dengan -2 kali X. X-nya 2 ditambah 4. Nah, ini -2 kali 2, -4 tambah 4, 0. Nah, ternyata bukan 2 ya. Nah, jadi 2,2 ini tidak terletak pada persamaan garis ini. Nah, nanti walaupun kalian cek terlebih dahulu di kurva dan benar, nah itu belum tentu benar ya, karena harus memenuhi kedua-duanya. Harus terletak pada kurva dan garis. Oke, jadi 4 salah. Kalau gitu jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. A. Demikian pembahasan kita pada bagian ke-9 ini. Semoga bermanfaat.